Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan kalian semua dalam PJJ Akidah Akhlak ya, kelas kalian. Dan alhamdulillah sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari tentang 20 sifat wajib bagi Allah ya. Dan sudah juga saya jelaskan langsung di kelas 10 MIPA 2 sebelumnya ya tentang 10 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita hari ini akan melanjutkan lanjutan dari memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sebelumnya kita sama-sama memoga dengan berdoa pada Allah. Semoga yang kita pelajari semakin menambah iman kita kepada Allah semakin baik, ibadah kita kepada Allah semakin berkualitas, akhlak kita semua semakin mulia. Ala hadhiya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita akan lanjut memahami tentang sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Maaf lupa nih. Sebelum lanjut, saya sampaikan juga tentang prokes 5M ya. 5M 1D, tolong Ananda semua bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita semua insyaallah terhindar dari segala wabah musibah, terutama wabah COVID-19. Baik, ya kita lanjut ya. Saya ulang lagi nih, ada kepengelompokan ya, ada pengelompokan di mana 20 sifat wajib bagi Allah ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah bernama sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah yaitu apa? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah yaitu wujud atau ada ya. Adanya Allah pasti ada. Buktinya apa? Buktinya tadi ya. Buktinya adalah adanya alam semesta dengan segala isinya. Ya, dari mulai daratan, lautan, pepohonan, planet-planet, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu membuktikan adanya Allah atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah ya, sifat salbiyah. Apa itu? Sifat yang harus dan pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah sifat-sifat yang memang Allah miliki dan tidak mungkin dimiliki oleh makhluk ya, tidak mungkin dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya. Apa itu sifat salbiyah itu? Ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Yaitu qidam ya, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi dan wahdaniyat. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya tentang makna-maknanya ya. Lanjut. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang dapat dilogika oleh akal dan dirasakan oleh panca indera. Sifat ma'ani disebut juga sifat abstrak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lafal atau lahir saja atau dohir saja ya, tidak pada hakikat. Ini sifat namanya sifat ma'ani. Nah,
Contoh nih, Allah mempunyai sifat ilmu dan juga manusia mempunyai sifat ilmu, ya. Kita semua punya sifat ilmu, punya ilmu. Allah juga ilmu. Tapi sifat ilmu Allah itu adalah mutlak. Sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Ya. Allah mengetahui sesuatu peristiwa di alam ini sebelum terjadinya, sedangkan manusia dalam mengetahui adalah setelah terjadinya. Itu bedanya ya. Nah, sifat ma'ani ini ada 7. Ya. Ada kudrat, atau kudrah ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, dan kalam. Ini kelompok sifat ma'ani. Ya. Oke, lanjut. Kemudian sifat ma'nawiyah. Apa sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah itu kelaziman dari sifat ma'ani atau sifat yang bersandar pada sifat ma'ani. Atau juga tidak sifat yang tidak dapat berdiri sendiri karena setiap ada sifat ma'nawiyah, ada pula sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Oke. Ini contoh nih ya. Sifat ilmu misalnya, ya. Sifat ilmu pada Allah misalnya adalah pasti zat yang bersifat dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman. Kebenarannya Allah itu sebagai zat yang berilmu. Ya. Sifat ma'nawiyah ini juga ada 7 ya, sebagaimana sifat ma'ani tadi yang di sebelumnya ya. Yaitu apa? Kaunuhu qadiran, ya. Keberadaannya adalah berkuasa. Kaunuhu muridan, keberadaannya sebagai zat yang berkehendak. Kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai zat yang maha mengetahui. Kemudian kaunuhu hayyan, hidup. Kaunuhu sami'an, mendengar. Kaunuhu basiran, melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, maha berbicara. Ini sifat ma'nawiyah. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat mustahil bagi Allah ya. Jadi sebelumnya udah kita bahas sifat wajib, kemudian ada sifat pengelompokan sifat ada 4, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian sekarang kita bahas sifat kebalikannya, yaitu sifat yang tidak mungkin ya, atau sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikan dari sifat wajib ya. Nah, sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil ini yang pertama adalah adam, ya, bukan tapi adam pakai ain ya, adam atau tiada. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wujud. Dalil yang menunjukkan adanya Allah dan mustahil adam ini ada dalam surah 7 ya, surah A'raf ayat 54. Oke. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'arsy yughshil lailan nahar yadlubuhu khafithan wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahu khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Ya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam pada siang yang mengikuti dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di sini sekalian, ini ayat ini merupakan bukti tentang wujud adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin adam, tidak ada Allah atau Allah tidak ada, tidak mungkin, tidak mustahil ya. Peredaran matahari, kemudian bulan, bumi sebagaimana yang Anda pelajari di fisika gitu ya.
Itu bukti adanya Allah dan mustahil adam atau tidak ada. Oke, lanjut. Kedua adalah hudus ya. Sifat mustahil yang kedua adalah hudus. Apa hudus? Baru atau ada yang mendahului. Hudus artinya ada yang mendahului, lawannya qidam atau dahulu. Tidak mungkin ya, mustahil ada yang mendahului adanya Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Pencipta sudah pasti lebih dahulu daripada yang diciptakannya. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 3, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Ya. Dialah Allah yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, Maha Batin. Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini Allah mustahil khudus ya atau baru atau yang ada yang mendahului. Mustahil ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga adalah fana atau musnah atau binasa. Musnah atau binasa. Allah mustahil ya. Allah mustahil, Allah tidak mungkin fana atau musnah atau binasa. Dia bersifat kekal selama-lamanya, abadan abada. Bersifat kekal selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaihan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa. Ya. Akan tetapi wajah Allah dan Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ya. Wa yabqa nih ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi fana ini lawannya adalah baqa ya, kekal. Jadi Allah nggak mungkin musnah, nggak mungkin fana ya. Ini surah Ar-Rahman ayat 2627. Oke, lanjut. Yang keempat, Allah tidak mungkin atau mustahil bersifat mumasalatu lil hawadisi ya. Ada yang menyamai atau seperti yang baru. Jadi ada yang menyamai atau memiliki atau menyerupai yang baru atau makhluk ya. Allah tidak mungkin menyerupai makhluk atau ada apa? Makhluk yang baru ya. Jadi di sini menegaskan bahwa Allah mustahil menyerupai makhluknya. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, "Fatirus samawati wal ard ja'alakum min anfusikum azwaja wa min anfusikum azwaja yadrukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim." Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, dengannya ya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini surah Asy-Syura ayat 11. Jadi di sini adalah laisa nih. Laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi tidak ada yang menyamai atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Nah, untuk sifat mustahil yang kelima dan seterusnya ya nanti akan dilanjut pada rekaman berikutnya. Oke, nah sekalian, demikian ini yang di rekaman pertama ini kita sampaikan sampai pada sifat mustahil yang keempat, sifat mustahil yang kelima, dan seterusnya kita akan lanjut pada rekaman berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.